Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Ibu harap Ananda selalu di dalam kesehatan dan juga bersemangat dalam belajar. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Aisyah pada pembelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada KD 3.3 yaitu substansi genetik. Apa aja yang akan kita pelajari pada materi substansi genetik ini? Kita akan mempelajari bagaimana kromosom, gen dan alel, DNA, RNA, perbedaan DNA dengan RNA, dan sintesis protein. Dari pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat menjelaskan keterkaitan antara gen, DNA dan kromosom. Kemudian Ananda dapat menjelaskan struktur kromosom, bentuk kromosom, komponen penyusun DNA, struktur RNA, mendeskripsikan jenis RNA, dan dapat membedakan antara DNA dengan RNA. Nah, Ananda pernah menonton film Spider-Man? Tahu siapa ini yang menjadi tokoh Spider-Man? Iya, namanya adalah Peter Parker gitu ya. Suatu itu Peter Parker pernah menampilkan gitu ya suatu konstruksi dari bangunan molekul-molekul gitu ya. Nah, ternyata molekul yang dikonstruksikan oleh Peter Parker ini adalah molekul DNA. Nah, DNA itu dapat Ananda lihat di sini bentuknya seperti apa? Ayo, seperti apa? Oke, nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, ini ada gambar kucing yang sangat lucu dan imut gitu ya. Pernah nggak terfikir oleh Ananda bahwa seekor kucing ini dilahirkan dari seekor ayam misalnya, atau seekor kucing dilahirkan dari seekor kuda gitu ya. Oke, mungkin Ananda pasti tidak akan pernah terfikir sampai segitu, karena yang kita tahu selama ini bahwa makhluk hidup itu pasti berasal dari induknya gitu ya, dimana induknya ini berasal dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu disebabkan karena adanya material genetik berupa gen, DNA, dan kromosom. Nah, di manakah letak dari material genetik ini? Oke, coba Ananda ingat kembali materi pembelajaran di kelas 11. Kita pernah mempelajari mengenai sel. Nah, terdapat bagian yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus itu ada kromosom. Nah, struktur kromosom itu tersusun atas nukleoprotein, yaitu terdiri dari protein dan asam nukleat. Nah, asam nukleat inilah yang menyimpan materi genetik. Jadi apa sih substansi genetik itu? Jadi substansi genetik itu adalah suatu materi pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ananda bisa perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar sel, konstruksi sel, di mana di tengah-tengah ini terdapat nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat ribuan jutaan bahkan kromosom gitu ya. Nah, di kromosom ini terdapat benang-benang gitu ya, benang-benang halus yang berpilin yang disebut dengan kromatin. Nah, kromatin ini tersusun atas DNA dan dililit oleh protein histon. DNA inilah yang konstruksinya seperti yang ditampilkan oleh Peter Parker tadi. Kromosom adalah benang-benang kromatin yang memendek, menebal, dan mudah menyerap warna di dalam nukleus. Nah, kromosom ini dipopulerkan oleh Waldeyer pada tahun 1888, di mana asal katanya itu berasal dari kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Kromosom itu sendiri pada setiap spesies itu berbeda-beda, jadi kromosom itu akan tetap bentuknya pada satu spesies yang sama. Dan kromosom akan tampak terlihat begitu jelas ya pada saat pembelahan sel fase metafase. Kromosom itu sendiri berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom, yang fungsinya itu untuk mengendalikan sifat-sifat tubuh.
Yang kedua adalah kromosom seks atau gonosom, yaitu untuk menentukan jenis kelamin, contohnya kromosom X dan kromosom Y. Kromosom sendiri tersusun atas DNA dan protein. Selanjutnya yaitu struktur kromosom. Di sini Ananda dapat melihat struktur dari kromosom itu sendiri, di mana di sini terdapat sentromer, yaitu bagian kromosom yang menyempit dan berwarna terang. Kemudian di dekat sentromer terdapat kinetokor, yaitu tonjolan dekat sentromer, fungsinya itu untuk pelekatan pada benang spindel. Nah, lengan kromosom ini tersusun atas selaput, matriks, dan kromonemata. Nah, kromonema ini adalah bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa bahan nukleoprotein yang mengendap, memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus. Nah, di sini juga terdapat telomer atau yang bagian di ujung kromosom, fungsinya untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Terkadang ada sebagian kromosom yang pada ujungnya ini, ujung kromosom terdapat satelit, namun tidak semuanya memiliki satelit. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada telosentrik, di mana sentromer berada di ujung lengan kromosom, biasanya sentromernya itu terreplikasi. Kemudian ada akrosentrik, di mana sentromernya itu berada dekat di salah satu lengan kromosom. Kemudian submetasentrik, di mana di sini terdapat lengan pendek dan lengan panjang. Sentromernya berada di antara atau hampir mendekati pertengahan dari kedua lengan. Sedangkan metasentrik adalah bentuk kromosom dengan sentromer yang berada di kedua lengan. Baik anak-anak, ini adalah bentuk tampilan dari kromosom manusia. Nah, bentuk tampilan dari kromosom ini disebut dengan karyotipe, yaitu pengaturan kromosom standar berdasarkan panjang, jumlah, serta bentuk kromosom sel somatis suatu individu. Nah, coba Ananda perhatikan di sini, ini termasuk kromosom manusia yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Nah, coba perhatikan. Ada berapa jumlah kromosom sel tubuh atau autosom? Ya. Di sini terdapat 22 kromosom autosom dan satu pasang kromosom gonosom. Nah, di sini adalah kromosom gonosom jenis perempuan, di mana terdapat 2 kromosom X-nya di sini. Nah, dari kromosom-kromosom itu tadi kan terdapat DNA ya, lilitan-lilitan DNA gitu ya. Nah, ternyata dalam satu untaian DNA itu terdiri atas banyak gen gitu ya. Tidak hanya terdiri atas satu gen saja. Jadi sebenarnya gen itu apa sih? Gen itu adalah segmen di DNA yang berada di dalam kromosom. Fungsinya itu adalah untuk menyampaikan informasi genetik. Selain itu juga untuk sebagai pengatur aktivitas metabolisme dan perkembangan dari individu. Jadi tidak hanya mewariskan informasi genetik, tetapi juga mengatur aktivitas individu. Sepasang kromosom yang homolog atau yang sejenis gitu ya, memiliki lokus yang bersesuaian dan mengandung gen-gen yang juga bersesuaian. Nah, dari gen-gen ini tadi memiliki pasangannya ya, pasangan gen yang kita sebut dengan alel. Nah, jadi pasangan tersebut dapat kita bedakan menjadi homozigot dominan, homozigot resesif, dan heterozigot. Nah, homozigot dominan ini biasanya disimbolkan dengan genotipe huruf kapital gitu ya, dan homozigot resesif dengan huruf kecil, sedangkan heterozigot itu terdiri atas huruf kapital dan huruf kecil. Nah, selanjutnya ternyata gen-gen itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, setiap gen-gen itu ternyata tidak semuanya di dalam organ tubuh itu aktif, tetapi ada juga yang pasif. Keaktifan gen ini dipengaruhi oleh keberadaan gen, jenis kelamin, dan juga umur. Ini adalah bentuk dari DNA atau yang disebut dengan deoksiribonukleik acid. Nah,
DNA ini merupakan suatu polimer untaian ganda yang tersusun atas nukleotida dengan jumlah ratusan bahkan ribuan. Nah, struktur DNA ini sendiri nih double helix atau untaian ganda gitu ya, tersusun atas gula pentosa deoksiribosa, kemudian juga tersusun atas gugus fosfat dan juga tersusun atas basa nitrogen yang terdiri dari dua jenis yaitu purin dan pirimidin. Di mana pada DNA ini purinnya itu tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin yaitu timin dan juga sitosin. Berbeda nanti ketika kita membahas mengenai RNA. Nah, DNA itu sendiri juga mengalami replikasi, yaitu proses penggandaan untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. Nah, jadi ada 3 model replikasi DNA yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama itu adalah model konservatif, di mana model konservatif ini molekul DNA yang lama itu tetap atau tidak membuka, lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah molekul DNA yang baru. Artinya, molekul DNA yang lama ini tetap gitu ya, tidak mempengaruhi molekul DNA yang baru. Nah, molekul DNA yang baru ini dibentuk dari hasil molekul DNA yang lama. Kemudian ada model replikasi DNA semi konservatif, di mana model ini pita double helix molekul DNA yang lama akan membuka dengan bantuan enzim. Lalu masing-masingnya itu akan terbentuk pita DNA yang baru. Jadi dua untaian ini akan terbuka masing-masingnya dan akan terbentuk pita DNA yang baru. Selanjutnya ada mode replikasi DNA dispersif, molekul DNA yang terputus menjadi beberapa bagian, kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA yang baru. Nah, dari ketiga model tersebut, maka model semi konservatif inilah yang lebih diyakini kebenarannya. Selanjutnya adalah bentuk RNA, di mana RNA ini seringkali juga disebut dengan ribonucleic acid, yaitu makromolekul dari polinukleotida yang berbentuk untaian tunggal dan berperan dalam sintesis protein. Komponen penyusun RNA ini tersusun atas gula ribosa berkarbon 5, kemudian gugus fosfat, basa nitrogen yang terdiri atas dua jenis, yaitu purin yang tersusun atas adenin dan guanin, dan juga pirimidin, urasil, dan sitosin. Nah, dari struktur DNA dan RNA tadi, bisakah Ananda jelaskan atau bisakah Ananda sampaikan bagaimana perbedaan di antara keduanya? Nah, jenis RNA ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, mRNA ini fungsinya itu ketika proses nantinya yang disebut dengan sintesis protein, yaitu membawa kode genetik atau kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom. Sedangkan tRNA fungsinya itu membawa asam amino ke ribosom, membawa asam amino keluar gitu ya. Nah, kemudian rRNA berfungsi sebagai penyelaras, adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. tRNA ini berpengaruh nanti pada saat proses translasi. Ini dia perbedaan DNA dengan RNA. DNA itu dari strukturnya yaitu untaian ganda atau double helix, sedangkan RNA itu adalah untaian tunggal. Umumnya DNA ini memiliki bentuk yang panjang, sedangkan RNA ini memiliki bentuk yang pendek. Karena kita tahu tadi bahwa DNA itu tersusun atas nukleotida yang panjang gitu kan, dari ratusan hingga ribuan. Kemudian dari letaknya, DNA ini terletak pada kromosom, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol, tersebar hampir di seluruh daerah dari organel-organel sel. Sedangkan RNA itu hanya terdapat di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Kemudian dari jenis gulanya, DNA itu jenis gulanya adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Dari basa nitrogennya, DNA itu tersusun atas timin gitu ya, sedangkan RNA tersusun atas urasil. Kalau dari fungsinya sendiri, DNA itu berfungsi sebagai bahan baku ya, materi genetik untuk sintesis protein. Sedangkan RNA itu adalah alatnya dalam sintesis protein. Kemudian dalam kadar jumlah dari DNA ini tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA
tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Dan keberadaan dari DNA ini permanen, sedangkan RNA itu dia berperiode pendek karena mudah terurai. Nah, Ananda, itu saja penjelasan pada materi kali ini. Ibu harap Ananda dapat memahami materi kita pada hari ini mengenai gen, kromosom, dan DNA serta kaitan di antara mereka. Kemudian silakan Ananda mengerjakan LKPD yang telah Ibu sediakan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan, boleh didiskusikan dengan temannya. Kalau memang tidak bisa, baru kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap dijaga kesehatannya dan semangat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.